Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW, kiamat 20 Desember 2012 atau ditunda ke 29/12/2912 oleh Insinyur Laude Maskur. Jadi mari kita introspeksi Maulid Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal itu sebenarnya apa? Itu 12 Rabiul Awal sama dengan 12 bulan atau bulan ke-12, yaitu bulan kelima. Jadi atau ditulis 12/5. Mengapa, pertanyaannya, mengapa harus Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana kita ketahui, Muhammad lahir 12 Rabiul Awal atau matematikanya adalah 12/5. Rabiul Awal adalah bulan kelima, bulan Islam kelima. Kemudian Muhammad wafat juga 12 Rabiul Awal atau 12 bulan 5. Kemudian Muhammad hidup itu berarti dari 12 ke 12 Rabiul Awal, berarti matematikanya 12/5. Mengapa harus angka 12/5? Apa istimewa angka 12/5? Adapun rahasia angka 12 adalah bulan 12 atau bulan Desember, yaitu bulan terjadinya kiamat. Angka 12 adalah ekor 12, adalah ekor tahun terjadinya kiamat atau ekor tahun 2012 atau tahun 2012 atau tahun 2012. Adapun rahasia angka 5 adalah bulan kelima, yaitu Rabiul Awal. Semiotik dari 5 adalah tanggal, bulan, dan tahun terjadinya kiamat 20 Desember 2012. Kita lihat di sini, semiotika 5 adalah 5. 5 ini kalau kita bintangkan, operasi bintang, bintangnya berarti 2 tambah 0, tambah 1, tambah 2. Ini adalah 2012. Semiotikanya. Terus kenapa 5 diulang 2 kali, yaitu lahir dan wafatnya Nabi Muhammad. Semiotika lahir Nabi Muhammad yaitu bulan kelima atau bulan Rabiul Awal. 5 kita bintangkan 2012, itu kita mendapatkan 2012 yaitu tanggal 20 bulan 12. Semiotika berikutnya adalah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu juga bulan kelima Rabiul Awal. Jadi semiotika 5 yaitu 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2 atau 2012, yaitu tahun 2012. Jadi semiotika lahir dan wafatnya Muhammad adalah 20 Desember 2012. Jadi Muhammad dalam maulidnya memberikan warning kiamat 20 Desember 2012. Ini terbukti. Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan bermain dengan angka? Nabi Muhammad tidak secara langsung mengatakan tanggal kiamat karena Nabi Muhammad belum mendapat pemberitaan langsung dari Tuhan. Kehidupan Muhammad sampai terjadinya kiamat masih sangat jauh, sekitar 14 abad lagi. Jadi Tuhan lihat bahwa beritahu hal itu belum penting di abad ke-6. Tetapi pesan informasi Tuhan lewat semiotik angka tanggal lahir dan wafat Nabi Muhammad yang sama ini adalah Tuhan memberikan informasi yang jelas dan tegas menembus ruang dan waktu kepada manusia di masa depan. Jadi adapun perintah Muhammad SAW dalam hadisnya, bayat bendera hitam dari arah timur. Dari sauban hadis Rasulullah, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaan kalian. Mereka semua adalah putra Khalifah. Putra Khalifah yaitu Sunni, Syiah, Al-Qaeda. Tetapi tak seorang pun di antara mereka berhasil menguasainya. Tidak berhasil menguasai munafik, musyrik, dan kafir. Kemudian muncul bendera hitam dari arah timur. Yang artinya bendera hitam adalah bendera bahasa kiamat, bendera bahasa kematian manusia bumi oleh terjadinya kiamat 2012 oleh putra Indonesia dari daerah timur. Lantas mereka membunuh kalian dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kalian, yaitu membunuh kalian
dengan kiamat 20 Desember 2012 jika manusia bumi tidak ikut petunjuknya. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salju. Semoga dengan petunjuk dari pertolongan Allah itu, Allah tunda kiamat 20 Desember 2012 sehingga kehidupan di atas bumi masih diperpanjang Allah sampai 29/12 tahun 2009-12. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 407 dan Al-Hakim 8564, disahihkan oleh para ulama hadis. Kita melihat berikutnya Al-Quran, An-Nasr, pertolongan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ayat kedua, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah, yaitu one and same God for all. Tuhan itu adalah one and same God for all. Jadi Tuhan sama, satu dan sama buat semua agama. Jadi masuk dengan berbondong-bondong. 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya dari munafik, musyrik, kafir. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat dari perbuatan munafik, musyrik, kafir, dan menunda kiamat 20 Desember 2012. Al-Quran 110 ayat 1-3. Jadi kita lihat pesan Maulid Muhammad via pemikul panji-panji hitam untuk seluruh manusia bumi. Bumi akan kiamat 20 Desember 2012. Tetapi kiamat bisa ditunda ke 29/12 hanya apabila manusia bumi tidak munafik, tidak musyrik, dan tidak kafir. Jadi kiamat akan terjadi 20 Desember 2012. Tetapi kalau manusia bumi tidak munafik, tidak musyrik, tidak kafir, kembali kepada ajaran Tuhan, maka kiamat akan ditunda ke 29/12. Ini secara matematika kita lihat 2N12 sama dengan 1. Dan memang ternyata yang memenuhi sama dengan 1 itu hanya di tahun 20 Desember 2012 dengan yang memenuhi 1 adalah 29/12. Ini juga terbukti secara matematika, yaitu rumus 2N12 sama dengan 1. Jadi kita sekarang dibayangi dengan kiamat 20 Desember 2012, kita sekarang terancam dengan ini. Kalau manusia tidak kembali kepada Tuhan, manusia tetap munafik, musyrik, dan kafir, maka kita akan kiamat pada 20 Desember 2012. Tetapi kalau manusia kembali ke Tuhan, kemudian kita tidak munafik, tidak musyrik, dan tidak kafir, kiamat akan ditunda ke tanggal 29 Desember 2912. Jadi pemikul bendera hitam dari timur, pemikul amanah kiamat dari timur, inilah pertolongan Allah yang diturunkan Tuhan untuk memberitakan kiamat yang akan terjadi 2012. Jadi petunjuk cegah kiamat 20 Desember 2012 ke 29/12 via bendera hitam si pemikul panji-panji kiamat. 1. Jangan munafik, terutama kepada penguasa, pengusaha, politisi, penegak hukum, lawyer. 2. Jangan musyrik, terutama kepada umat beragama, agar semua percaya kepada Tuhan satu dan sama, one and same God for all. 3. Jangan kafir, terutama kepada ateis, saintis, humanis, realis, sekuler, bahwa Tuhan itu ada, dengan rumus N berpangkat 0 sama dengan 1. Inilah petunjuk, 3 petunjuk untuk mencegah kiamat dari bendera hitam, si pemikul panji-panji kiamat. Jadi Allah akan eksekusi kita kiamat pada 2012 atau ditunda. Jadi tergantung pada manusia bumi sendiri. Kita mau lanjutkan kemunafikan, lanjutkan kemusyrikan, lanjutkan kekafiran, atau kita mau kembali kepada Tuhan. Tapi kalau manusia bumi tetap munafik, tetap musyrik, tetap kafir,
Maka ini akan mengikuti model Nabi Nuh, berarti di hadapan kita terbentang kiamat 20 Desember 2012. Tetapi kalau manusia bumi mau berubah, change, kita mengikuti model Yunus model, Nabi Yunus. Kita harus prevent doomsday, kita harus ikut petunjuk dari Allah. Follow one God for all, kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pertolongan dari Allah, yaitu jangan munafik, jangan musyrik, dan jangan kafir. Kembali kepada aturan Allah. Maka kita akan selamat, save and survive. God give injury time. Jadi kiamat akan di-cancel. Kiamat 20 Desember 2012 akan di-cancel Tuhan. Jadi mudah-mudahan kita mau berubah dan kita mau bertobat. Kita jangan munafik lagi, kita jangan musyrik, kita jangan kafir. Jadi kiamat ditunda kalau pemimpin, penguasa, pengusaha, politisi, penegak hukum tidak munafik. Kalau penganut agama dan keyakinan kepada Tuhan tidak musyrik. Kalau saintis, ilmuwan, ateis, humanis, evolusionis tidak kafir. Maka one God for all memberikan injury time pada 20 Desember 2012 dan kiamat akan di-cancel kepada tanggal 29/12/2912. Jadi apa itu munafik? Jadi munafik adalah tidak sesuai perkataan dan perbuatan, tidak konsisten, tidak konsekuen, tidak jujur, manipulasi, kebohongan, korupsi, kecurangan, tidak adil, standar ganda, otoriter, manipolitik, kolusi, koalisi, kawin cerai politik, kutu loncat. Munafik didominasi oleh penegak hukum, pelaksana dan pengawas hukum, penguasa, pengusaha, politisi, pemimpin negara, pemerintah, dan pula dapat juga dilakukan oleh manusia biasa. Munafik penyebab utama kiamat 2012. Al-Quran surat At-Taubah bahwa munafik harus dihilangkan karena merusak manusia dan kiamat. Akan terjadinya kiamat. Apa itu musyrik? Musyrik tidak bertuhan, one God for all, tidak meyakini one God for all, apapun namanya, tidak percaya bahwa Tuhan itu hanya satu dan sama saja walaupun mempunyai nama Tuhan yang bermacam-macam. Tidak yakin bahwa Tuhan itu satu dan sama walaupun persepsi dan cara melihat Tuhan berbeda. Tidak yakin Tuhan itu satu dan sama saja walaupun panggilannya berbeda-beda. Manusia yang masih membeda-bedakan Tuhan agama yang satu dengan Tuhan agama yang lain, itu adalah musyrik. Karena Tuhan menjadi banyak. Ini yang dikatakan musyrik. Jadi musyrik, sekali lagi, ini yang akan menjadikan terjadinya kiamat. Jadi musyrik itu tidak mengakui bahwa Allah Sang Hyang Widi Wasa, Sang Hyang Buddha, Yahweh, Good Father, Lord, nama Tuhan, semua nama-nama Tuhan itu adalah sama saja. Jadi harus mengakui bahwa semua nama Tuhan apa saja itu personnya adalah satu saja, cuma nama dan persepsi yang berbeda. Jadi musyrik ini penyebab kiamat pada 2012. Ini harus dihilangkan. Kafir adalah orang tidak percaya adanya Tuhan. Tidak yakin ada Tuhan, manusia yang berpaham ateis, manusia tidak bertuhan, tidak mengakui eksistensi Tuhan, tidak mengakui hasil ciptaan Tuhan, ateis, sekularis, realis, fisik, saintis ateis, ilmuwan ateis, evolusionis, humanis, dinamis, animisme, alamisme, naturalisme, darwinisme, beginisme, kosmisme. Jadi itulah definisi kafir. Jadi kita harus hilangkan musyrik, munafik, dan kafir. Sehingga kita akan mengikuti dua pilihan, mengikuti Nuh model atau Yunus model. Kalau Nuh model kita akan kiamat. Kalau Yunus model kita akan survive. Itulah pilihan kita. Jadi kalau kita ikut Nuh kiamat, tapi kalau kita ikut Yunus model kita akan selamat. Jadi demikian, mudah-mudahan kita segera kembali karena kiamat terbentang di hadapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.